jemaat pulih dan kuat, bagi jemaat pulih dan kuat ini, bagi jemaat pulih dan kuat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu senantiasa tercurah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami berterima kasih pada siang hari ini kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bersiap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya jemaat, saya persilakan dulu kembali. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Salam sehat untuk kita semua saudara-saudaraku. Ya, baik yang mengikuti live streaming dari Facebook yang juga melalui aplikasi Zoom Meeting, dan juga saudara-saudaraku yang hadir di sini. Terima kasih. Puji Tuhan untuk kita semuanya. Dan saudara-saudaraku, terima kasih juga untuk pujian-pujian yang sudah dinaikkan bersama-sama. Ya, terima kasih, semangat terus saudara-saudaraku untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus melalui puji-pujian, dan juga anak-anak kita yang terus menyatakan kesaksian mereka, iman mereka, keyakinan mereka yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, menjadi berkat yang besar buat kita pada siang hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang ke-6. Kita masih melanjutkan lagi ya bagian yang kedua dari topik memenuhi hukum Kristus. Di situ judulnya adalah apa? Saling membantulah kamu. Ya, puji Tuhan, amin. Ini ditujukan tentunya kepada orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Jadi di Galatia pasal 6 ayat 10 memang dikatakan di situ bahwa berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Ya, begitu ya. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, hari ini mari kita akan membaca sekali lagi Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 5. Oke, saya akan membaca untuk kita. Sudah siap saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus apa? Harus memimpin orang itu kemana? Ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi di situ diberikan motivasi kita adalah membimbing atau mengarahkan ke jalan yang benar ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayatnya yang kedua dikatakan, lanjut lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Amin. Ya. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia apa? Menipu dirinya sendiri. Nah, itu berbahaya itu, ya. Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Ayat 4, baiklah tiap-tiap orang apa? Menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan siapa? Dirinya sendiri, bukan karena melihat apa? Keadaan orang lain. Ya, karena itu harus cermin diri kita yang menjadi keyakinan kita pertama ya, bukan melihat orang lain. Ayat 5,
Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kalau kita lihat di ayat 2 dengan ayat 5 itu, saudara-saudara, seperti ada berkontra, ya, ada seperti kontra. Kalau di ayat 2 dikatakan disuruh bertolong-tolonganlah untuk menanggung bebanmu, yaitu beban bersama. Kalau ayat 5, tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Di dalam kehidupan kita tentunya ya kita sudah merasakan ringan beratnya pergumulan hidup. Betul Bapak Ibu Saudara? Tadi yang sudah disampaikan di depan ini, semua kita sudah merasakan itu. Ringan beratnya pergumulan hidup, kita semua sudah mengalami itu. Tinggal bagaimana kita harus memang masuk pada pola keinginan kehendak Tuhan, supaya dalam langkah itu kita tidak bersalah. Amin. Nah, ini pergumulan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi soal menghadapi berbagai macam masalah, ringan, setengah berat, berat sekali. Ya, saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita di dunia ini akan bisa terhindar dengan masalah-masalah seperti itu. Tidak ada. Ya, nggak ada orang yang hidup di dunia ini yang bisa terhindar dari masalah yang ringan dan yang berat. Semua pasti apa? Berhadapan dengan itu. Entah dia mau kenal Tuhan atau tidak mau kenal Tuhan, tetap aja namanya dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itulah bagian yang harus diterimanya. Bedanya adalah di sini, saudara-saudaraku, kita mempunyai jalan, cara yang Tuhan tentukan, yang Tuhan pilih bagi kita, bagaimana kita untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ada caranya, saudaraku. Nah, kita masuk pada cara Tuhan ini supaya kita semua satu arah. Kan begitu kan? Amin ya? Jadi tidak ada yang berlawanan arah, kita semua satu arah. Arahnya Bapak Ibu Saudaraku, pertama tadi dikatakan di situ bahwa kenyataannya adalah bahwa ya, di ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, orang ya, itu adalah kenyataan. Tidak ada orang satupun yang tidak melakukan apa? Pelanggaran, nggak ada. Jadi tidak ada orang yang merasa bahwa dia yang paling hebat, paling suci, paling benar. Nggak ada. Hanya Yesus yang benar. Amin. Kalaupun kita sekarang jadi orang benar karena dibenarkan. Nah, itu jelas bahasanya ya kan? Jelas bahasanya. Tidak ada satupun yang tidak melakukan pelanggaran. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ini khusus berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah percaya dan yang sudah menerima hidup yang kekal, orang-orang yang sudah ditempatkan sebagai anggota tubuh Kristus yang kekal. Itu bahasa ini, saudaraku, khusus kepada keluarga Allah, kepada keluarga orang percaya. Oh, orang percaya pun, orang yang sudah diselamatkan pun, saudara dan saya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan pun, kita pun masih akan melakukan kesalahan. Bukan di seluruh, tapi memang itu tidak bisa dihindarkan selagi masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh ini, ya, saudaraku, di dalam tubuh ini. Nah, kalau itu sudah menjadi kenyataan, berarti, saudaraku, kita jangan fokus ke situ. Tapi fokus kemana, saudara? Ya, dikatakan di situ, kamu yang rohani. Amin. Berarti harus ada siapa? Harus ada yang rohani. Yang rohani itu bagaimana? Itu sudah disampaikan, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat berapa itu? Di ayatnya yang ke-16. Kita lihat. Galatia 5, 16 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jadi orang yang rohani adalah orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itulah yang mampu menolong saudara kita, ya, yang melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita harus melihat konteks daripada kata-kata Paulus kepada jemaat apa? Jemaat Galatia, ya. Nah, jemaat Galatia ini melakukan satu pelanggaran, melakukan penyimpangan. Mereka jatuh kepada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah dan sangat mendasar, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah, kita lihat di mana pelanggaran mereka. Ini masih waktu zaman Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. 2000 tahun yang lalu. Ya, masih ada rasul di situ, Pak Pendeta. Ya, masih ada Rasul Paulus di situ, hidup, mengajar dan membimbing, menerima firman aku. Tetap juga di situ dikatakan apa? Bahwa di dalam persekutuan, di dalam jemaat itu pun yang nyata-nyata di situ pemimpinnya adalah siapa? Pemimpinnya adalah seorang rasul yang menerima firman Allah langsung disampaikan kepada jemaat itu oleh seorang rasul. Tetap juga Bapak Ibu Saudara, kejatuhan itu pasti terjadi. Saudara, apa kejatuhan mereka, ya, pelanggaran jemaat Galatia ini? Kita lihat saudara-saudaraku di Galatia pasalnya yang ke-1. Ya, kita lihat Galatia pasal 1. Nah, ini saudara, saya akan membacakan untuk kita Galatia pasal 1. Oke. Ya. Mulai dari ayatnya yang ke-6. Ini kegagalan mereka. Mulai dari ayat 6. Galatia 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikkan Injil Kristus, memutarbalikkan. Kalau saudara ingat beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ketika ada demo besar-besaran di Senayan, rakyat di mana-mana juga di berbagai kota, ya saudaraku, mereka berdemo menuntut apa yang dituntut oleh mereka, karena mereka menganggap, ya, orang-orang wakil di Senayan itu memutarbalikkan keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi apa yang sudah benar diputar menjadi tidak benar, seperti itu. Jadi terjadi pemberontakan. Nah, hampir mirip seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa jemaat Galatia ini sudah menerima Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa, hidup di bawah kasih karunia, tapi mereka mau digoda oleh orang-orang Yahudi untuk kembali ke hukum Taurat. Itu memutarbalikkan namanya, dan pasti masalah yang terjadi. Ya. Nah, saudara, apa yang dikasih Tuhan Yesus? Nah, tapi ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami, ya, Paulus pun atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu apa? Suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu apa? Terkutuklah dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus tidak pelin-pelan
Paham Bapak Ibu Saudaraku? Dia nggak pelin-pelan. Tegas dia mengatakan kebenaran Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Sekali selamat untuk selama-lamanya. Dia tidak ralat belakangan. Yang kemarin maaf ya, salah ya. Ternyata enggak. Bukan begitu. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak begitu. Bukan pelin-pelan. Amin. Jadi karena itu dia memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus dan tetap di situ dan terus di situ. Amin. Nah, jemaat Galatia ini melakukan pelanggaran. Mereka mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang membuat mereka memutarbalikkan kebenaran, yaitu mereka akhirnya jatuh kepada sistem kehidupan di mana mereka ingin menjadi orang yang lebih baik hanya karena mereka taat pada hukum Taurat. Saudaraku, menaati hukum Taurat itu bukan membuat orang jadi baik. Karena apa? Karena hukum Taurat itu mengatakan kamu itu berdosa. Dan setiap hari hukum Taurat mengatakan kepada manusia, kamu adalah orang berdosa. Karena apa? Kamu salah, kamu marah, kamu pendendam, ya kan? Kamu benci, kamu tukang ngambek, saudara-saudaraku, dan segala macam yang lain. Itu hukum Taurat itu menuduh. Kamu pembunuh, kamu pencuri, ya kan? Kamu adalah saksi dusta dan semua. Itu kalau hukum Taurat itu diperhadapkan kepada wajah manusia. Benar apa salah itu? Yang dikatakan hukum Taurat itu. Saudara, itu benar apa tidak? Ya benarlah, saudara-saudaraku. Loh kok bagaimana? Saudara merasa bahwa saudara tidak bersalah? Apa ya, saudaraku? Ada orang yang tidak bersalah di dunia ini? Ya itu. Jadi kalau kita bercermin kepada hukum Taurat itu, tuduhanlah yang terus menggelisahkan kita. Karena di situ tidak ada penyelesaian. Penyelesaian ada di mana? Penyelesaian itu ada di salib, saudara-saudara. Kan Yesus mengatakan sudah selesai. Halo? Amin? Iya, saudara. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus dia bukan pelin-pelan di dalam pemberitaannya. Dia konsisten kepada kehendak Allah. Dia tidak mau mengubah beritanya karena berita kebenaran itu bukan berasal dari dirinya. Dan itu bukan untuk diperjualbelikan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan untuk mencari job. Amin? Tidak. Memberitakan firman Tuhan bukan untuk mencari job, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan untuk mencari supaya mendapatkan keuntungan, pendapatan dari orang yang mendengar. Tidak. Saudaraku, keliru itu. Jelas sekali, saudaraku. Ya. Tapi supaya membuat orang mengerti kasih karunia Tuhan. Amin. Itu tujuan pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan Injil. Agar orang merasakan kasih Kristus dalam kehidupannya. Amin. Ya. Tapi saudaraku, kita lihat di sini bahwa dikatakan tadi, tapi sekalipun ada orang yang memberitakan kepadamu hal yang berbeda dengan yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, dikatakan apa? Terkutuklah dia. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat apa? Serius. Amin. Dan kita tidak mau terkutuk lagi karena kita sudah dibebaskan dari kutuk. Amin. Ya, tapi saudaraku tidak serta-merta karena orang ngomong bicara seperti itu lalu dia akan berada, tidak akan tergoda lagi kepada kejatuhan. Ini jemaat Galatia ini, saudaraku. Ini orang yang hidup di zaman Rasul Paulus. Saudara, ya. Mereka adalah orang yang menerima langsung pengajaran daripada Rasul Paulus yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Toh juga apa? Tidak ada yang kebal. Ya, saudaraku. Kalau mereka masih hidup di dalam daging ini, hanya kasih karunia Allah yang bisa membuat bertahan. Amin. Itu yang Paulus katakan. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah, saudara. Sekali lagi, di ayatnya ke-9 dikatakan,
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, apa? Terkutuklah dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa faktanya, saudara, sekali lagi, tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Kecuali, amin, kecuali apa? Kecuali orang itu terus bergantung kepada apa? Kecuali orang itu terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Loh, Bapak Ibu Saudara, loh? Ya, betul. Ya. Nah, saudara, kita lanjutkan lagi. Nah, karena itulah makanya, saudara, tadi dikatakan bahwa, ya, jikalau ada saudara seimanmu, orang percaya, orang kudus, yang melakukan pelanggaran, maka kita yang rohani harus apa? Membawa kembali orang itu kepada kebenaran. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran, terus kita memang bisa, saudara. Karena di situ dikatakan tadi, sambil apa? Kembali lagi ke Galatia pasal 6, sambil apa? Menjaga siapa? Saudara. Halo? Diikuti apa tidak? Sambil menjaga saudara. Iya, menjaga dirimu sendiri, jangan engkau sendiri apa? Jatuh pula. Saudara, berarti di sini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus pertama-tama memperlengkapi siapa? Ya, memperlengkapi diri kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Saudara, jadi jangan tembak-tembak orang lain, jangan center-center orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus membenahi introspeksi diri sendiri. Jangan menghakimi orang. Amin, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, amin. Ya. Bukan begitu caranya untuk bisa membangunkan saudara seiman, membangkitkan ya saudara seiman yang lemah, itu bukan menghakimi mereka. Ya, bukan menjorokkan mereka, tapi adalah ada motivasi kasih untuk membangunkan dia. Amin. Ya, saudara. Karena itulah kasih Kristus, hukum Kristus. Hukum kasih, dia mati karena dosa-dosa kita. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus jujur. Amin. Karena kasih itu adalah jujur. Jujurnya apa? Satu, kita harus jujur mengakui bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Jangan berbohong kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Jujurlah kepada Tuhan. Jujur itu bagaimana? Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Memang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dosa-dosamu dan dosaku sudah selesai. Amin. Jujur. Harus sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kan tadi dalam disampaikan, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus itu bagian apa yang sama, saudaraku? Bukan di bagian penampilan secara lahiriah, kita jadi berambut gondrong, jadi ini. Bukan begitu, saudara. Ya kan? Sama di dalam kemuliaan pekerjaan yang sudah dilakukannya untuk kita, yaitu pekerjaan yang sudah selesai. Amin. Iya, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Kita mengaku hal yang sama seperti perkataan Kristus, kita juga mengatakan hal yang sama. Itu namanya kita jujur. Nah, saudaraku, oleh sebab itu dikatakan tadi bahwa ya orang-orang di jemaat Galatia ini melakukan penyimpangan terhadap ya pengajaran doktrin paling dasar. Ya tidak mungkinlah ada perilaku mereka yang bisa diharapkan menjadi sama seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kalau rusak pondasi, pasti rusak juga bangunan.
Benar kan? Iya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau sudah benar fondasinya, maka harus juga benar apa? Bangunannya. Amin. Nah itu kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Sudah benar. Amin saudara. Dan karena itu bangunan, ya, kehidupan kita harus sesuai dengan fondasi, ya, yaitu dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus dengan pengenalan, ya, dari pandangan kasih karunia Allah. Nah kita lihat dulu saudaraku, ya, di dalam jemaat Korintus, ya, 1 Korintus pasal 11, ya, dengan cepat kita lihat lagi 1 Korintus pasal 11. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Nah kita lihat lagi di ayatnya yang ke-17. Oke, jadi ini luar biasa karena Alkitab itu sangat jujur. Jujur menyatakan baik yang benar maupun yang tidak benar ada tertulis di sini semuanya. Amin. Tinggal kita bisa memilih dan memilah apa yang baik itu yang kita contoh, yang tidak baik jangan dicontoh. Tapi kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu sesuai Alkitabnya, nggak bisa kita menghindarkan apa yang tidak baik, Bapak Saudaraku. Ya. Nah, ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab apa? Pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi apa? Mendatangkan keburukan. Cocok nggak, saudara? Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, harusnya kalau mereka berkumpul, itu harus akan selalu apa? Saling memberikan dampak yang positif. Iya, saudaraku. Jadi karena itulah kadang-kadang kita juga harus apa? Memikirkan kata-kata kita sebelum kita ucapkan, saudaraku. Belajar kita. Kita harus mikir juga, saudaraku, ini tersinggung nggak kalau saya ngomong kayak gini? Begitu. Iya, benar nggak saudara? Iya, jangan asal nyeplak katanya kan? Iya kan? Kita orang kudusnya Tuhan, nggak berada di level itu lagi. Kita bukan meniru dunia. Bapak saudaraku, amin. Proses. Amin saudaraku. Proses belajar. Ya kan? Karena itulah yang cocok, itu yang masuk akal. Ya, biar sesuai. Amin saudaraku. Ya. Siap ya Bapak saudara? Siap, ya. Itu ya. Karena apa? Karena dikatakan sini pertemuan-pertemuanmu itu harus berdampak yang positif. Itu yang cocok. Amin. Iya, harus berdampak yang positif dalam pertemuan-pertemuanmu. Berarti biasanya orang sakit hati karena apa? Banyakan dari apa? Keluarnya apa? Kata-kata. Nah, sedangkan kita pun dihidupkan oleh Allah melalui kata-kata firman juga kan? Kita dikuatkan melalui kata-kata firman juga. Kata-kata kebenaran. Nah, kata-kata kita pun harus kita sesuaikan dengan firman. Supaya apa? Supaya orang lain mendapatkan kekuatan. Orang yang di dekat kita termotivasi. Jangan kita lemahkan semangat dia. Amin. Iya. Amin saudara. Tapi itu otomatis atau tidak? Atau proses? Proses belajar Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau kan? Nah saudara, jemaat Korintus ini kalau mereka berkumpul, itu bukannya mereka menjadi tambah baik, tapi mereka menjadi tambah apa? Tambah nggak jelas kehidupan mereka di dalam Kristus. Mereka menjadi persis seperti orang dunia yang nggak jelas juntrungannya. Iya kan? Saudaraku, bagaimana? Kita lihat ya di ayatnya yang ke-18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada apa? Ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Nah, ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau sudah ada saudara seiman yang susah dibilangin gitu ya, kalau orang Israel itu dibilang bebal, ya kan? Orang-orang yang setia harus menunjukkan kesetiaannya. Karena apa? Karena tidak terhindarkan. Orang-orang yang tidak akan sanggup untuk setia kepada Kristus itu akan terlempar dari persekutuan. Mereka tidak akan bisa tahan untuk jujur. Ya, saudaraku. Tapi saudaraku, orang-orang percaya
yang siap menderita demi Kristus, dia akan tetap hidup bersama-sama dengan saudara seimannya untuk bisa saling memberikan dampak sekalipun menghadapi masalah yang berat. Seperti siapa? Musa. Saudaraku ya, Musa itu kan anaknya diangkat menjadi anak putri Firaun kan. Dia hidup di istana. Saudaraku, nggak ada yang kurang buat dia. Apa yang kurang? Orang hidup di istana, segala fasilitas ada. Tapi Alkitab mengatakan apa? Dia pilih untuk menderita bersama dengan umat Allah. Kalau secara manusia itu kita bilang apa? Apa itu dibilang, saudaraku? Sikap Musa itu apa? Saudara bilang kalau secara manusia, ya, hitung-hitungan, secara politik, sosial, dibilang itu apa? Hah? Saudara tidak bisa menempatkan orang-orang yang benar di dalam Alkitab sesuai dengan perbandingannya dengan orang di dunia ini. Harus punya, saudara. Ya, kalau enggak, saudara akan ragu-ragu ketika diperhadapkan kepada pilihan. Harus cepat kita memahami. Itu dibilang bodoh. Ya, saudara. Benar enggak? Lah iya, dibilang bodoh itu karena apa? Ya kamu udah tenang-tenang di situ, masa kamu demi orang lain mau menderita? Nah itu, saudaraku, pikiran orang itu yang bodoh justru. Karena apa? Karena Musa bukan mengikuti keinginan dirinya sendiri, tapi dia mengikuti kehendak Allah. Amin. Nah itulah kadang-kadang, saudaraku, orang akan menilai kita juga dianggap bodoh karena kita setia kepada Allah. Amin. Dan tidak masalah. Yang penting saudara mengerti bahwa saudara sedang setia menjalani kehidupan yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan tadi di ayatnya yang ke-21 itu, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang yang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Luar biasa. Ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi adanya jemaat yang terus memperkembangkan sifat keegoisan dirinya. Di mana itu terjadi dulu? Di jemaat mana? Halo, di mana? Dari tadi saya nggak dapat moodnya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Di mana itu jemaat itu? Kita sedang ada di Korintus nih, ya kan? Korintus. Iya, mesti jawab dari dari apa namanya, dari Zoom meeting. Di Korintus, Bapak Ibu Saudaraku, ini jemaat Korintus ini, ya. Halo? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Kalau ada jemuran di rumah, lupakan dulu lah jemurannya dulu, ya kan, saudara. Oke, kita lanjut. Baik. Jadi saudaraku, jemaat Korintus ini memperkembangkan di dalam komunitas mereka itu, yaitu sifat egoisme mereka. Jadi kalau ada perjamuan Tuhan itu, mereka kan bawa makanan masing-masing, dikumpulkan di situ. Nah, sementara jemaat itu ada juga yang memang tidak mampu. Nah, orang yang bawa makanan itu, saudara-saudaraku, mereka makan duluan makanannya. Yang tidak bawa jadi kelaparan. Memang begitu persekutuan orang benar, persekutuan orang kudus. Memang begitu kasih Kristus penjabarannya. Begitu maksudnya, saudara-saudaraku, supaya dihindarkan yang seperti itu. Contoh-contoh itu yang disampaikan di dalam Alkitab, saudaraku, ya, untuk menunjukkan bahwa di antara jemaat orang-orang kudusnya Tuhan pun harus terus berupaya membawa dirinya bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Jangan abai, saudara-saudaraku. Ya kan? Karena orang ini abai, jemaat Korintus ini abai. Saudaraku, mereka tidak mempunyai
mempunyai suatu minat yang kuat untuk bertumbuh di dalam kebenaran, maka perilaku mereka juga seperti itu, nggak heran. Saudaraku, dan itu harus kita jaga, dan itu harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi di dalam persekutuan kita. Amin. Ya, saudaraku. Ya, karena tadi sudah dikatakan apa? Karena itu kamu, kalau ada saudaramu yang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus membawa kembali kepada kebenaran. Tapi kalau kita tidak kuat di dalam kebenaran, kita yang terseret. Benar, saudaraku? Iya, terbawa arus namanya. Iya kan? Ya, bukan arus yang benar, tapi arus yang keliru, tenggelam akhirnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka ya kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Pertemuan-pertemuanmu harus terus menjadi pertemuan-pertemuan yang meningkatkan spirit, semangat, memberikan dorongan, kata-kata yang positif, yang optimis kepada siapa? Kepada sesamamu. Amin. Iya, harus begitu, karena itulah yang pas, itulah yang cocok. Ya kan? Bukan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang membuat jadi turun semangatnya, tapi berikan kata-kata yang positif. Amin, saudara? Iya. Karena itu yang dibutuhkan oleh manusia baru kita untuk bisa dia menunjukkan kekuatannya, yaitu kemuliaan Kristus di atas kayu salib, kerendahan hatinya sampai dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Bukan dia yang bersalah, tapi dia harus menanggung kesalahan itu, dan dia harus naik menanggung penderitaan itu. Supaya apa? Dia merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, supaya dia ditinggikan oleh Allah di dalam kemuliaan itu. Amin. Ya, sama seperti itu saudara dan saya. Ya, di dalam kebenaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita lihat tadi, ya, tugas kita adalah apa? Bapak Ibu Saudaraku, memulihkan, mendorong, mengajar, ya, membangkitkan semangat saudara-saudara kita, memberikan kepada mereka motivasi firman kebenaran, agar mereka bangkit kembali dengan semangat yang baru. Amin. Coba kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang keempat. Mari, saudara, Matius pasalnya yang keempat. Kita lihat bagaimana Yesus memberikan motivasi kepada murid-muridnya, ya. Di Matius pasalnya yang keempat, dari ayat 18 dikatakan di situ, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur apa? Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang apa? Menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara-saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan apa? Membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Yesus. Nah, saudaraku, kita lihat di situ dikatakan, ya, ketika Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan apa? Jala di dalam perahu. Iya. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku, dibereskan jala itu lagi? Ya. Supaya bisa berfungsi lagi, digunakan. Amin. Dan kita tahu bahwa, saudaraku, ketika murid-muridnya diperintahkan oleh Yesus menjala ikan, dan
penuhlah ikan itu, dan bahkan sampai dikatakan sampai robek jala itu karena banyaknya ikan yang ditangkap. Amin. Jadi diperbaiki saudaraku, supaya bisa lagi berfungsi sebagaimana maksimal. Supaya maksimal. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita belajar kitab Galatia itu, dan itu yang setiap pagi kita pelajari saudara-saudaraku, bahwa di situ kita melihat bahwa ternyata manusia lama kita itu terlalu banyak unsur-unsur yang sangat lemah, ya. Manusia lama kita dalam hubungan dengan Adam yang berdosa itu terlalu banyak hal yang melemahkan kita ketika kita mengikut setia kepada Kristus ini. Saudara, bisa dipahami saudara? Iya, banyak sekali kelemahan di situ yang bisa menurunkan spirit semangat kita, saudara. Ya, ambil contoh Bapak Ibu Saudaraku, misalnya kalau kita misalnya sakit, saudaraku, apa yang ada di pikiran kita? Mengurangi apa? Mengurangi aktivitas kita, kan? Ya, nah itu contohnya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi berkurang semangat kita. Nah, belum lagi misalnya saudaraku, kalau ada katakan misalnya usaha kita lagi kurang beruntung nih. Apa godaannya Bapak Ibu Saudaraku? Kita mulai apa? Ya, kurang semangat. Ya, contohnya anak-anak kita di sekolah kurang berprestasi. Apa godaannya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kita juga bisa terpancing menjadi apa? Kesal, emosi. Pekerjaan kita ada masalah misalnya di kantor atau di mana. Saudaraku, semuanya itu adalah hal-hal yang apa? Yang bisa menurunkan spirit kita, semangat kita, saudara-saudaraku. Dan itu datang dari siapa? Itu datang dari Tuhan atau tidak? Bukan, saudara, bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak melakukan itu kepada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mendatangkan kerugian bagi saudara dan saya. Amin. Dia selalu mendatangkan keuntungan, kebenaran bagi saudara dan saya. Hanya persoalannya adalah ketika kita berlatih untuk, ya saudaraku, mengambil cepat apa yang dikehendaki oleh Allah, disitulah pergumulan kita. Amin. Disitulah kita belajar untuk menjadi kuat di dalam kebenaran firman-Nya. Sebab kalau tidak, kita akan didorong oleh situasi-situasi yang sulit di dunia ini kepada keadaan putus asa. Karena itu adalah kelemahan kita. Dan keadaan daging dan iblis setan tahu bahwa kita akan jatuh di situ. Saudaraku, dari mana tahu? Ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, iblis berpikir apa? Ini berarti sudah siap nih untuk dijatuhkan. Iya kan, Bapak Ibu Saudara? Dicobai, langsung diberikan ujian yang lebih berat lagi pada Yesus supaya dia bisa menjatuhkan pilihannya. Sebenarnya dia aslinya dalamnya bagaimana? Kalau luarnya udah compang-camping semua kan Bapak Ibu Saudaraku, udah sangat kurus 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, ya sudah kurus krempeng. Ya mungkin kulit sudah nempel dengan tulang. Ya sampai sudah apa? Dagingnya sudah habis gitu ya kan? Ya saudaraku. Nah, tapi ketika itu terjadi apa? Itu sudah gampang dikalahkan, dirubuhkan, dijatuhkan, udah mudah belum? Secara manusia sudahlah, ditiup aja itu sudah apa? Udah roboh itu kan? Benar nggak saudara? Tapi kekuatan Yesus Kristus bukan di bagian luarnya. Sebab Yesus berkata apa? Iya, ada tertulis. Amin. Iya, saudara. Nah, jadi yang tidak kelihatan itu yang benar-benar bisa diandalkan. Itulah Roh Kudus, itulah kasih karunia Allah, itulah firman, itulah jiwa, dan itulah manusia batinnya roh kita. Itu yang harus diandalkan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Bagian luar itu bisa berubah-ubah, bisa merosot dan sebagainya. Tapi Paulus bilang apa? Tapi manusia batinnya kami
Dari hari ke hari semakin diperbaharui. Tidak bisa dianggap remeh. Ya kan? Amin. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu bukan kaleng-kaleng. Ya kan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi itu adalah kuasa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saudaraku, kita lihat bahwa kita membaca bagian terakhir dari ayat firman Tuhan ini di ayatnya yang ke Efesus pasalnya yang keempat, ya. Saudara, Efesus ayat pasal 4, kita lihat. Dikatakan di situ, sama-sama kita membaca, ya. Efesus pasal 4 di ayatnya yang ke 11, dari 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, kita harus bersedia di apa? Harus bersedia diperlengkapi, amin. Karena kita jujur, kita masih banyak kekurangan. Iya kan? Iya, itu kejujuran kita. Kejujuran saya adalah saya merasa saya banyak kekurangan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Jadi saya harus berlengkapi. Saya tidak boleh merasa sombong, merasa arogan bahwa saya ini tidak butuh pertolongan Tuhan, bahwa saya tidak memerlukan firman Allah, bahwa saya itu sudah bisa menurut pikiran saya sendiri. Tidak mungkin, pasti gagal, saudara. Karena apa? Karena bukan kita mengandalkan pikiran kita di dunia ini lagi. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu sudah terbukti tidak berhasil, saudara-saudaraku. Kita hanya bisa berhasil karena kita percaya kepada apa yang disediakan oleh Allah bagi kita. Amin. Ya. Bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepadanya, saudaraku? Itu adalah sesuatu proses yang harus kita kerjakan. Memberikan diri kita diperlengkapi. Untuk apa, saudaraku? Untuk satu pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah kita. Amin. Diri kita. Gereja tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus itu bukan tembok-tembok, gedung-gedung dan sebagainya, saudara-saudaraku. Gereja itu adalah orangnya. Ya. Orang-orang kudusnya, Bapak Ibu Saudaraku, itu gereja. Dan itulah yang harus diperbaiki oleh firman Allah. Dan itulah yang dibimbing dan diteguhkan oleh firman Allah. Supaya berfungsi kembali sebagaimana tujuannya diselamatkan. Amin. Nah, untuk pekerjaan Allah. Nah, sebab itu saudaraku, ayatnya yang ke-12 dikatakan, ayatnya yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apalagi? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa, saudara. Rupanya iman itu harus didewasakan. Amin. Iya, harus didewasakan. Supaya bisa menjadi orang-orang yang rohani. Supaya bisa menolong orang yang lemah. Saudaraku. Jadi ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu pekerjaan Allah yang mendewasakan kita semuanya. Dan pekerjaan Allah ini adalah pekerjaan membangun setiap anggota tubuh Kristus supaya mengalami kepenuhan Kristus. Saudara-saudaraku, kepenuhan Kristus di dalam kekudusannya dan kemuliaannya, supaya hidup kita berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, dan saudara dan saya memiliki kedewasaan di situ. Saudara, kita bisa bertahan melewati berbagai ujian dan pencobaan karena kita memperoleh sumber kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri dan dari kebenarannya. Saudara, sampai kita dikatakan tadi supaya ayat 14, sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang
Menyesatkan. Saudara berpikir bahwa akan baik-baik saja, dunia ini akan menolong hidup kita menjadi benar di hadapan Allah? Itu keliru, saudaraku, tidak mungkin. Dunia tidak mempunyai kasih seperti kasih Kristus. Itu adalah kasih yang semu. Ya, kasih yang apa? Kasih yang pamrih. Ya kan? Kau kasih saya kasih kau. Ya kan? Kau tidak menghormati saya tidak menghormati kau. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan itu nggak bisa diandalkan untuk menjadi benar di hadapan Allah. Untuk pura-pura benar, bisa manusia melakukan itu. Untuk pura-pura benar. Tapi untuk sungguh-sungguh benar, kita ini, saudaraku, hanya memerlukan kasih Kristus. Amin. Kasih karunia-Nya membuat kita jadi benar. Sehingga saudaraku, ya, kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran ini. Supaya kita apa? Terus menjadi pribadi yang konsisten, yang jujur di dalam kasih karunia Allah, bahwa tempat kita untuk mengerti hidup ini adalah apabila kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa penuh dengan pengetahuan akan kebenaran dan banyak pengertian yang kita dapatkan, dan juga bisa kita melakukan banyak yang benar. Bukan melakukan banyak yang benar tanpa pengertian yang benar, tidak mungkin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka dikatakan di ayatnya ke-15, tetapi apa? Dengan apa? Dengan teguh. Apa? Berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus yang adalah kepala, dengan berpegang teguh pada kebenaran. Amin. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Saya beritahu aja dari awal sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya sudah lama sekali juga firman Tuhan mengajarkan kepada setiap jemaat yang ada, ya, di khususnya kita di tempat ini. Ya, sudah sering disampaikan. Jangan berpikir bahwa bisa bertahan melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus dengan cara yang benar kalau kita tidak terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran. Tidak ada yang kebal Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat itu di dalam cerita sejarah dalam jemaat ini kan? Ya, saudara. Saudara bisa melihat itu. Melihat orang-orang seperti itu. Benar enggak sih orang itu jujur seperti yang Tuhan kehendaki? Ataukah masih tersimpan agenda-agenda pribadi yang bersifat duniawi, yang belum dikikis, yang belum dibersihkan dari dalam motivasi-motivasi, residu-residu, sisa-sisa daripada manusia lama yang masih melekat di dalam tubuh jasmani kita ini, saudaraku. Dan yang tanpa kita sadari sering itu mendominasi pikiran dan perasaan kita dan juga perbuatan-perbuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berpegang teguh kepada kebenaran. Dan orang yang teguh, pohon yang teguh, tidak ada begitu dia ditanam langsung apa? Akarnya langsung mendalam, kemudian batang pohonnya langsung besar. Tidak, itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Amin. Iya, saudaraku. Kalau pohon itu dipindahkan, dilemparkan ke tepi sungai sana, mana bisa dia berakar? Ya kan? Dia dipindahkan, dia kabur ke sana dan sebagainya. Nggak mungkin, saudaraku. Penyerapan terhadap sari-sari gizi-gizi yang menguatkan dia sudah tidak bisa dijamin lagi. Dan itu cenderung akan layu dan akan mati. Saudara, pentingnya kita berkomitmen untuk tetap setia di dalam kasih karunia ini. Amin. Amin. Ya, saudaraku. Dan itu akan terus diingatkan kepada kita semuanya. Karena kita harus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah sumber kasih yang memampukan kita, menguatkan batin kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus itu nyata, Tuhan itu nyata, Allah itu hidup, dan Dia berkuasa, dan Dialah yang memberikan hidup kepada kita yang sesungguhnya dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu udah final. Amin. Gak bisa ditawar, saudara. Gak bisa lagi. Gak ada pilihan yang lain kecuali pilihan untuk jatuh. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau membawa kami kepada apa? Pengertian yang benar ini. Ini dia, sudah ini dia. Tidak ada lagi yang lain. Amin. Ya saudara, hanya di dalam kasih Kristus kita bisa mampu, bisa kuat, saudaraku, bisa bertahan. Karena dalam hidup ini harus ada pertahanan. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau tidak ada pertahanan, roboh. Karena begitu banyak masalah yang akan menghampiri kita. Tapi Paulus mengatakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus, Mati adalah keuntungan. mati adalah keuntungan. Saudaraku, bayangkan diulang-ulang kata-kata itu. Berani nggak datang yang mau mematikan dia? Nggak bakal berani. Ya kan? Karena dia selalu mengatakan apa? Mati adalah keuntungan. Lah, kalau iblis maunya supaya jangan dapat untung tuh orang-orang percaya, ya kan, supaya rugi. Jadi hal-hal yang mematikan dia menjauh. Tapi hidup adalah Kristus. Ya, saudaraku, ayat terakhir dikatakan, daripadanya lah, dari Kristus Yesuslah apa? Seluruh tubuh. Anggota tubuh Kristus, saudara dan saya. Ya, kita bukan dari iblis, kita bukan dari setan, kita bukan dari dunia ini lagi. Ya, kita bukan dari orang yang berdosa Adam, tapi kita dari Kristus yang kudus. Saudaraku, sumbernya yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu. Oleh apa? Oleh pelayanan semua bagiannya. Saudaraku, ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi saudaraku, benar sekali saudaraku ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena rupanya, saudaraku, ketika kita terjun ke dalam pelayanan itu, disitulah kita belajar untuk dididik bagaimana mengasihi saudara kita. Amin. Ya. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus yang sempurna, dan kita mengikutinya. Kita belum seperti dia, tapi kita harus menjadi seperti dia. Amin. Bersyukur ada teladan yang bisa diikuti kan, Bapak Ibu Saudaraku, daripada orang nggak tahu dia apa yang paling, artinya dia gambaran keteladanan sosok seseorang itu nggak ada, dia acak saja menurut hayal dia sendiri. Kita jelas terang. Amin. Iya, bukan abu-abu, saudara-saudaraku. Pengakuan iman saudara dan saya, kesaksian kita, iman kita, pengharapan kita itu clear, jelas, dan kita nyatakan kepada iblis, pada setan, pada kegelapan, dan saya tidak malu untuk menyaksikan apa yang saya imani. Amin, saudara. Iya, saudaraku, karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Saya tidak akan rugi kalau saya menyaksikan kebenaran. Amin, tidak akan rugi saya, karena saya tahu Tuhan yang melengkapi hidup saya, Tuhan yang menyediakan apa yang saya perlukan, dan saya tidak takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Hormati manusia, tapi takut hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang pantas untuk disembah dan untuk dipuji selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami belajar untuk saling menanggung, saling mendukung, dan saling memotivasi, saling memberikan semangat spirit, di mana firman Tuhan mengajar kami supaya kami bertumbuh terus dan mengalami kepenuhan Kristus dan disusun rapi, bukan acak-acakan, tapi tersusun rapi dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan kami, dan setiap persekutuan dan kebersamaan dan peran serta kami. Semuanya, apa yang kami katakan, apa yang kami dengar, dan apa yang kami saksikan, semuanya disusun rapi oleh Yesus Kristus menjadi faktor-faktor kebenaran yang terus membangun iman kami dan membangun spirit kami, supaya kami terus diperlengkapi dan menjadi pribadi-pribadi yang kuat
jemaat tubuh Kristus yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami bertumbuh bersama, tidak ada satupun yang ketinggalan, tapi kami terus berlomba dalam pertandingan iman yang benar, oleh karena Kristus menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap orang yang selalu setia merindukan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan dengan tenang dan juga dengan hati yang tulus meresponi firman-Mu, kebenaran-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan bertambah-tambah penuh lagi untuk kami semua, bertambah semangat kami di dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi saudara-saudaraku.